Dan cara seperti ini dijamin mati anakan pisangnya. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi masih bersama saya Bang Gingsul. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membunuh anakan pisang agar tidak tumbuh lagi. Seperti apakah cara-caranya? Ingat, tonton video ini sampai habis, jangan sampai di skip agar Anda tidak gagal paham untuk cara-caranya. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat bagi Anda. Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan 3 cara ya untuk membunuh anakan pisang. Dan di depan kita ini ada salah satu contohnya, yang mana ini rumpunan pisangnya ini belum berbuah ya. Belum berbuah, tetapi ini sudah mengeluarkan anakan yang lumayan banyak calonnya, dan ini kita akan basmi. Oke, cara yang pertama yaitu sistem tekuk. Nah, jadi kita akan melukai si batang anakan pisang ini, tetapi ini kita lukai tidak sampai habis ya. Kita akan lukai sampai setengah saja, lalu kita tekuk. Oke, jadi seperti itu tadi ya cara melakukan sistem tekuk. Jadi ini kita lukai. Nah, ini kita angkat seperti ini dulu ya. Nah, jadi ini tadi kita lukai batangnya separuh saja dan lalu kita tekuk. Nah, jadi jika ditekuk seperti ini si posisi calon tunasnya nanti, nah itu dia di tengah-tengahnya, itu nanti si calon tunasnya tidak akan tumbuh lagi. Karena apa? Karena ini terhambat oleh si separuh batang yang mana ini tadi kita tidak babat habis ya. Jadi jika seperti ini positif si calon tunasnya tidak akan tumbuh alias mati ya, karena sudah terhambat oleh separuh dari si batang yang kita tekuk ini. Dan cara ini pun juga termasuk terbilang mudah ya. Jadi Anda tinggal melukai separuh batangnya saja, lalu Anda tekuk, dan sehabis itu kita panclas atau kita potong di bagian atasnya sini ya. Ingat, motongnya jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nanti si ini dia bisa naik lagi. Tetapi kalau Anda memanclasnya atau memotong batangnya ini agak jauhan, dia pasti akan berat dan bisa seperti ini jadinya ya. Dan kalau misalkan kependekan, nanti dia bisa berdiri seperti ini ya. Terhambat, maksudnya terbantu oleh si calon tunasnya nanti. Tapi jika agak panjang seperti ini, pasti si calon tunasnya juga dia pasti akan berat ya untuk menumbuhkan si calon tunas barunya nanti. Makanya ini dipotongnya harus agak panjangan ya, seperti ini. Dan bekas potongannya pun ini saya cacak atau saya potong-potong kecil sehingga dia nanti membusuk dan menjadi pupuk organik tambahan untuk si tanaman pisangnya nanti ini. Dan cara seperti ini dijamin mati anakan pisangnya ya. Adapun kalau misalkan dia tumbuh lagi, positif dia pasti akan lama ya. Jadi Anda tidak perlu repot lagi untuk membabat anakan pisang setiap bulannya. Yang kedua yaitu ada sistem babat. Nah, di depan kita ini sudah ada contoh anakan pisang yang akan kita babat. Oke guys, jadi seperti inilah ya sistem kedua atau sistem babat. Jadi untuk sistem babat ini ya, usahakan golok Anda itu harus super tajam agar supaya memudahkan Anda untuk membabat si anakan pisang. Nah, jadi untuk sistem yang kedua ini memang dia tidak membunuh anakan pisang, dia bakal tumbuh lagi ya. Dan cara ini saya sering lakukan ya di kebun saya ya. Jadi kalau memakai cara yang kedua ini, Anda harus rajin setiap bulannya untuk membabat anakannya lagi ya. Karena ini jika sudah 1 bulan, sudah berumur 1 bulan, pasti dia tunasnya akan tumbuh lagi. Mengapa saya melakukan dengan cara yang kedua ini di kebun saya? Karena ya nanti jika ini sudah tumbuh lagi tunasnya, dia pasti bisa dijadikan untuk bibit ya, atau bisa didongkel untuk dipindahkan ke lahan yang lainnya. Sedangkan cara yang pertama tadi itu kalau misalkan dijadikan bibit, dia sudah tidak bisa. Adapun juga dia tumbuh tunas lagi, dia pasti jelek untuk dijadikan bibit. Tetapi jika Anda menggunakan cara yang kedua ini ya, ini masih bisa untuk dijadikan bibit lagi.
Jadi cara yang kedua juga ini juga termasuk simpel ya, tinggal babat-babat saja, dan sisaan batangnya tadi ini juga dicacak di pinggir-pinggirnya supaya ini cepat membusuk dan menjadi pupuk organik tambahan untuk si tanaman pisangnya ini. Yang selanjutnya yaitu sistem babat lalu dicongkel. Di depan kita ini sudah ada contohnya. Oke, jadi seperti inilah ya hasilnya memakai sistem ketiga. Jadi ini sangat cocok sekali untuk Anda yang ingin membunuh anakan pisang sampai mati ke akar-akarnya dan tidak tumbuh total lagi ya. Atau Anda ingin membasmi tanaman pisang Anda bisa menggunakan cara ini. Jadi yang pertama Anda babat batangnya, lalu Anda congkel seperti ini ya. Untuk kedalamannya ini ya kisaran, nah ini segini, bisa segini atau bisa lebih dalam lagi nggak apa-apa. Intinya nanti dia bisa masuk untuk air ya. Nah jadi setelah ini dibabat lalu dicongkel seperti ini, Anda bisa menggunakan ramuan obat rumput seperti yang ada di gambar ini ya. Saya tidak berani menyebutkan mereknya, khawatir nanti kena klaim cipta produk ya, khawatirnya ya. Dan nama produk tersebut ini nanti saya akan tulis di deskripsi yang ada di video ini. Anda bisa lihat ya. Anda bisa gunakan produk obat rumput seperti yang ada di gambar ini ya. Karena obat rumput seperti yang ada di gambar ini bisa membunuh tanaman pisang atau bisa membunuh anakan pisang ya, sampai ke akar-akarnya, sampai ke dalam-dalamnya ya. Dan untuk aturan pakainya atau dosisnya saya juga tuliskan di deskripsi yang ada di video ini ya. Jadi jika sudah diracik ya ramuan obat rumput tersebut, lalu Anda siramkan ke si bekas coekan ini ya, atau bekas kita bikin lubangnya seperti ini ya. Jadi si cairan tersebut yang sudah diracik kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita buat tersebut. Nah nanti itu lubangnya pasti akan meresap ke dalam, maksud saya nanti airnya ya. Nanti air yang sudah kita taburkan ke lubang tersebut ini akan meresap ke dalam dan membunuh si anakan tersebut. Bukan hanya anakannya saja, batang pisangnya pun juga itu nanti dia pasti akan menular ya. Apalagi kalau misalkan ya ini kita bikin kita babat lalu kita bikin lubang seperti ini ke anakan yang lainnya, positif nanti satu rumpun dia bisa mati semua ya. Jadi cara yang ketiga ini ya, ini memang tidak terlalu repot ya. Adapun juga Anda kalau misalkan mau ya, itu dicongkel menggunakan alat tembilang, tetapi itu repot dan itu mengeluarkan tenaga yang lumayan banyak. Tetapi jika Anda memakai cara ini ya, bagi Anda yang ingin membasmi tanaman pisang Anda ya, mungkin Anda ingin ganti tanaman lain ya, Anda bisa menggunakan cara ini ya. Karena cara ini termasuk dibilang lumayan mudah ya, tidak terlalu mengeluarkan banyak tenaga bagi Anda. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu saja untuk tutorial di video kali ini ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi Anda. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata yang kurang berkenan, dan mungkin cara-caranya juga masih ada banyak yang kurang pas dan kekeliruan ya. Jika ada yang salah mohon dibenarkan, jika ada yang kurang pas mohon ditambahkan. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Abang Gingsul. Saya Abang Gingsul mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.